Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Apa sih yang akan kita bahas bersama-sama? Nah, maka dari itu disimak dengan baik-baik ya. Pembahasan yang pertama adalah interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Kedua, bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ilmu kesehatan. Kita masuk pada pembahasan pertama. Tentang interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat seiring perkembangan zaman. Perkembangan ini membawa berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan pentingnya ipteks serta upaya untuk terus mengembangkannya. Apa sih itu interrelasi? Kalian tahu tidak? Teman-teman, kita bahas ya. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Dalam pembahasan ini berkenaan dengan hubungan kebenaran Al-Quran dan ipteks. Al-Quran adalah kitab petunjuk, demikian hasil yang kita peroleh dari mempelajari sejarah turunnya. Ini sesuai pula dengan penegasan Al-Quran yakni petunjuk bagi manusia, keterangan mengenai petunjuk serta pemisah antara yang hak dan batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran demikian menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab suci yang lain. Sebagai bukti, Al-Quran menyifati masa Arab pra-Islam dengan jahiliyah, kebodohan. Ilmu pengetahuan adalah salah satu sarana manusia untuk menuju kehidupan di dunia lebih baik. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran pun tak luput memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Dalam Al-Quran ditemukan kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya yang terulang sebanyak 854 kali. Tiada yang lebih baik dituntun dari suatu kitab akidah atau agama menyangkut bidang ilmu, kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang menghalangi umatnya untuk menggunakan akalnya, atau membatasinya menambah pengetahuan, selama dan di mana saja ia kehendaki. Dan inilah korelasi pertama dan utama antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Sedangkan, korelasi kedua dapat ditemukan pada isyarat-isyarat ilmiah yang tersebar dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya. Isyarat-isyarat tersebut sebagiannya telah diketahui oleh masyarakat Arab ketika itu. Namun, apa yang mereka ketahui itu masih sangat terbatas dalam perinciannya. Hai, perkenalkan, saya Lisa. Saya akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu bukti kebenaran Al-Quran pada bidang kesehatan. Ahli sains biologi barat, dalam hal ini tidak beriman, mengkaji perkara ini. Mereka mengemukakan bahwa sitoplasma yang merupakan sumber substansi sel berasal dari 80% air. Bahkan penelitian modern mengungkapkan 50% sampai 90% dari organisme tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Dan setiap kehidupan di bumi ini memerlukan air. Jauh sebelum ilmu pengetahuan itu ada, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara detail bahwasanya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka tidak juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Bukti kedua yaitu, di antara 200 hingga 300 juta sel sperma yang terpancar dari seorang laki-laki, hanya sekitar 1000 sel yang berhasil mencapai sel. Di antara yang berhasil mencapai telur tersebut, hanya satu saja yang dibuahi sel telur. Sebagian itu disebut NUTFAH dalam Al-Quran. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Quran Surah Al-Mukminun ayat 13. Selanjutnya, saya akan menceritakan kisah seorang kakek Hasan dan anak yang bernama Ali, berkaitan dengan interrelasi antara kebenaran Al-Quran dan ipteks. Pada suatu hari, di desa kecil yang indah, hiduplah seorang anak bernama Ali. Ali adalah anak yang sangat penasaran dan suka belajar.
Setiap hari, Ali menyukai petualangan baru, terutama tentang buku-buku dan pengetahuan. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya bertanya-tanya. Apakah ada hubungan antara Al-Quran yang dia pelajari di madrasah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dia lihat di sekitarnya? Suatu malam, ketika Ali sedang duduk di bawah bintang-bintang, datanglah seorang kakek bijak dari desa tetangga yang bernama Kakek Hasan. Kakek Hasan adalah seorang cendekiawan yang bijaksana, dan dia melihat ketertarikan Ali pada pengetahuan. Kakek Hasan dengan senyum lembut berkata, "Ali, apakah kamu ingin tahu tentang hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan?" "Iya, kakek. Saya penasaran sekali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk-petunjuk yang membawa cahaya bagi umat manusia. Dan tahukah kamu, Ali, bahwa banyak sekali penemuan ilmiah yang telah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu, telah diungkapkan dalam Al-Quran? Benarkah, kakek? Apa saja contohnya?" Kakek Hasan kemudian memperkenalkan Ali pada sebuah petualangan ajaib. Mereka memulai perjalanan menuju gua tua yang tersembunyi di lereng gunung. Di dalam gua itu, mereka menemukan sebuah buku kuno yang berkilauan. Itu adalah kitab suci Al-Quran. Kakek Hasan tersenyum. Dia mulai membimbing Ali melalui ayat-ayat Al-Quran yang menyingkapkan rahasia alam semesta dan fenomena-fenomena ilmiah. Mereka menemukan bahwa Al-Quran telah mengungkapkan tentang penciptaan alam semesta, tentang pembentukan manusia, tentang pergerakan bumi, dan bahkan tentang perjalanan cahaya. Ali terpesona mendengarnya. Namun, petualangan mereka belum berakhir. Kakek Hasan kemudian memperlihatkan pada Ali bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi modern juga mencoba mengungkapkan misteri-misteri alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah dan teknologi canggih. Mereka berdiskusi tentang bagaimana teleskop modern membantu manusia memahami alam semesta dengan lebih dalam. Bagaimana mikroskop membantu memahami struktur kehidupan, dan bagaimana teknologi komputer telah membawa manusia lebih dekat pada pemahaman tentang keajaiban alam. Ali menyadari bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern saling melengkapi satu sama lain. Keduanya adalah sumber pengetahuan yang berharga bagi manusia untuk menjelajahi dan memahami alam semesta serta mencari kebenaran. Setelah petualangan yang mengesankan itu, Ali pulang dengan hati yang penuh pengetahuan dan rasa hormat terhadap kedua sumber pengetahuan tersebut. Dia berjanji untuk terus belajar dan menjaga hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Dengan senyum bahagia, Ali menatap langit malam yang cerah, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keajaiban ilmu pengetahuan yang telah Dia anugerahkan kepada manusia. Dan begitulah, petualangan kecil Ali tentang misteri Al-Quran dan ipteks berakhir, tetapi semangat pengetahuannya tetap menyala terang. Nah, apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang telah kita bahas bersama? Saya yakin teman-teman sudah sangat mengerti. Mangga harum namanya Kueni. Saya yang sedang sakit gigi. Penyampaian saya sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.